Halo semuanya, kami dari kelompok PTKS akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan badan dengan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Timothy Tambak, kedua Michelle Mononimbar, dan yang terakhir Frigia Pakasi. Kita masuk subbab yang pertama tentang pengertian pajak penghasilan badan. Sesuai pasal 1 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Bab yang kedua tentang hak dan kewajiban wajib pajak badan. Yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan data. Yang ketiga, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak. Yang keempat, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Yang kelima, hak memperoleh insentif perpajakan. Yang keenam, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ketujuh, wajib membayar kewajiban pajaknya. Yang kedelapan, kewajiban melaporkan pajaknya. Dan yang terakhir, kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pajak penghasilan badan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, yang kedua pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga pajak penghasilan pasal 23, yang keempat pajak penghasilan pasal 25, yang kelima pajak penghasilan pasal 26, yang keenam pajak penghasilan pasal 29, yang ketujuh pajak penghasilan pasal 15, yang kedelapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yang ke-9 pajak pertambahan nilai, dan terakhir ke-10 pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Bab yang keempat tentang subjek pajak penghasilan badan dan objek pajak penghasilan badan. Kita masuk ke dalam subjek penghasilan badan. Subjek penghasilan badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Jenis subjek badan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yang merupakan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya adalah yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah 1. Badan perwakilan negara asing, 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat: A. Bukan warga negara Indonesia, 2. B. Di Indonesia tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. C. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: A. Indonesia menjadi anggotanya, B. Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat: A. Bukan WNI, B. Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kita masuk dalam subbab 4.2, yaitu objek PPh badan atau objek pajak badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang meliputi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek
pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP. Bukan objek pajak penghasilan. Yang bukan objek pajak penghasilan yaitu 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Warisan. 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya, jenis penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, penghasilan berupa hadiah undian, dan yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sedangkan sifat penghasilan final yaitu yang pertama PPh final, dibayar sendiri atau dipotong pihak lain, tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang akan dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT tahunan PPh. Dan yang ketiga, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam perhitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Selanjutnya bagian 4.4, dasar hukum pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dan yang terakhir, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya.